Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, al-habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, para habaib, para ulama, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kami. Rasul artinya utusan. Yang ngutus dia siapa? Allah. Buktinya mana? Innaka laminal mursalin. Engkau adalah salah satu utusan Allah. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Kadzab, pembohong. Asatirul awwalin, dongeng. Siapa yang berkata ini? Haters. Apa nama perbuatannya? Bully. Tapi waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab belum punya FB, Twitter, BBM dan WhatsApp. Jadi kalau hari ini Ustadz Arifin Ilham diejek, Ustadz Zulkifli M. Ali dibully, itu cerita lama apa cerita baru? Yang selamat dari ejekan hanya Ustadz Abdul Somad. Gak ada yang ngejek saya. Masa Ustadz gak tahu? Enggak. Kenapa? Gak pernah saya baca. Saya gak punya passwordnya. Sengaja FB itu saya gak tahu passwordnya. Kenapa? Karena saya masih muda, darah masih bergejolak. Kalau saya tahu saya balas. Jamaah heran, kok Ustaz nggak pernah balas selama ini? Aku nggak punya password. Kenapa Ustaz nggak baca? Daripada HP itu saya banting, HP-nya hancur, dia ketawa. Oleh sebab itu ini cerita lama. Nabi SAW patah giginya, menetes darah dari pelipisnya, dan sendalnya berdarah karena kakinya luka. Hari ini Abdul Somad belum pernah ada jamaah yang melempar pelipisnya. Kenapa? Sebelah kiri Banser, sebelah kanan FPI. Allahu Akbar. Bahkan kemarin ketika di Pontianak, ketika di Sampit, malah dari kalangan Dayak mengawal, lengkap dengan mandau parang panjangnya. Saya sangka ini, maklumlah orang trauma kan, ini mau menghadang, rupanya mau mengamankan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kawal ulama, kawal, jangan lupa. Tapi Ustadz kemarin katanya ada ustadz-ustadz kita yang diikuti sholat subuh lalu kemudian dibunuh. Itu orang gila. Ternyata yang benci ulama itu orang gila. Bukan saya yang ngomong, saya hanya menggiring aja. Ulama itu siapa? Apakah LCMA? Apakah profesor doktor? Apakah anggota MUI? Apakah anggota Ormas? Innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Masya Allah. Saya tahu semuanya menyambut dengan Allah, walaupun suaranya ya begitulah. Kenapa jamaah menyambut Allah? Untuk menyenangkan hati yang baca. Innama yakhshallah, yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Maka ulama salah satu sifatnya adalah takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini semua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak meninggalkan emas,
Nabi tidak meninggalkan istana. Sampai hari ini Fir'aun masih punya istana. Sampai hari ini ada istana Cleopatra. Sampai hari ini ada istana Tutankhamun. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada istananya. Lalu apa yang dia tinggalkan? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah pewaris para nabi. Oleh sebab itu maka kita ikuti para alim ulama kita. Ustaz Somad ini ulama jauh. Seandainya ulama itu di lantai 100, Abdul Somad itu lantai berapa? Basement. Gak ada apa-apanya. Hanya kebetulan ngikut-ngikut ulama, lalu kemudian ngomong, direkam. Setelah itu di-share. Akhirnya like and share. Diundang orang ceramah. Makanya kalau ada yang bilang saya enggak ulama, Ustaz sakit hati. Ya memang enggak ulama. Saya bukan ulama, saya ubaru. Mbah saya, kakek saya pesan cucuku yang satu ini jangan sekolah umum. Mak saya patuh aja. Yang ini jangan sekolah umum, yang lain terserah. Yang satu ini jangan. Makanya saya dimasukin ibtidaiyah, habis itu sanawiyah, habis itu aliyah, habis itu kuliah, habis itu menikah. Jadi saya memang dipesan ini harus sekolah agama, tapi dia nggak bilang bahwa ini akan jadi ulama, nggak ada. Dia hanya bilang ini sekolah agama. Ya udah, tujuannya apa? Supaya ngajar adik-adiknya, ponakannya, keluarganya. Itu saja. Lalu kemudian didengar orang banyak. Alhamdulillah, sekolah ke Mesir, habis itu sekolah lagi ke Maroko, habis itu pulang ke kampung halaman, habis itu ngajar dari masjid ke masjid. Tadi pagi Masjid Nurul Iman, sekarang Masjid, nanti malam masjid lagi, besok subuh masjid, besok malam masjid, masjid ceramah. Sampai akhirnya Ustadz Somad datang ke masjid tapi nggak ceramah, apa? Sholat jenazah. Kalau sekarang dipersilakan kepada yang mulia Al-Mukarram Haji Abdul Somad supaya dipersilakan. Sampai masanya nanti imam bertanya, jenazahnya mana? Jenazah Ustaz Somad mana? Saya yakin semua akan meneteskan air mata. Nangis mereka. Kamu nangis kenapa? Belum sempat selfie. Kalau videonya sudah banyak saya download Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba, rahaba, marhaba. Lapang dada kami menerima kedatanganmu ya Rasulullah. Lapang dada kami menerima kedatanganmu ya Habiballah. Jauh dari Bogor kami mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka orang yang paling bakhil adalah siapa? Idza dzukirta, kalau namamu disebut walam yusalli alaika, tapi tak mau berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka jangan lupa berselawat. Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud tegak, iftitah, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba HP bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah sah salatnya? Batal. Kenapa? Karena lupa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Begitu hebatnya selawat. Kalau engkau tidak berselawat, batal salatmu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain Pak Ustadz saya enggak tahu. Mazhab Syafi'i yang saya pegang, maka berselawat. Naik khotib ke atas mimbar, berapi-api. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Setelah itu dia selesai, maka wajib satu orang tegak berdiri mengingatkan, "Hai khatib." Segan dia, karena kebetulan khatibnya guru dia. "Hai khatib, ada yang mau kuingatkan kepada engkau." Apa? Engkau lupa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salat tidak sah kalau tidak ada salawat. Khutbah Jumat batal kalau tidak ada salawat. Majlis ini menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kenapa? Kalau tidak ada salawat, maka kita perbanyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya saja orang kita ini suka berkreasi. Sebenarnya selawat itu singkat aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi enggak, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh Pak Ustaz? Ya boleh, enggak apa-apa. Yang lain dia robah lagunya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. La 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 la. Ini yang jadi masalah, backing vokal ini nggak ngerti bahasa Arab. Selawatnya udah bagus, dia di belakang la 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 la. Aduh, hanya belajar bahasa Arab. Maka solawat sampai-sampai ketemu dua orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Ustaz, boleh enggak kalau kita salaman solawat? Dua orang ketemu itu kan namanya majlis. Kalau satu majlis enggak ada solawat, majlisnya majlis bangkai. Jadi kalau ada dua orang ketemu salaman enggak solawat, dua bangkai sedang ketemu. Makanya dia selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dia boleh kapan saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di setiap tempat kau berselawat. Mau makan selawat, ketemu selawat, selesai berpisah salawat. Yang enggak boleh itu masuk kamar mandi salawat. Itu baru enggak boleh. Ketika disebutkan suara azan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah dia diam saja? Tidak, dia berselawat. Makanya muazin sebelum azan dia akan ngasih tahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tiba-tiba Pak RT manggil, sini kamu. Ya Pak RT, jangan nambah-nambah azan. Mana ada saya nambah? Itu innallaha wa malaikatahu. Akhirnya si anak ini ketakutan lapor ke saya. Ustaz Somad, Pak RT marah sama saya. Katanya saya sudah nambah-nambah azan. Apa kalimat yang kamu tambah? Innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu itu bukan nambah azan. Mau ngasih tahu warga setempat, nanti kalau nama Muhammad ku sebut bersolawatlah. Tapi dia marah Pak Ustaz. Oke, besok jangan kau baca innallaha wa malaikatahu. Terus pengumuman. Bila nanti ku sebut nama Muhammad, bersolawatlah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kira-kira mana yang mantap? Pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Besok kau coba innallaha wa malaikatahu. Kalau dia marah, ganti dengan pengumuman. Kalau dia marah juga pengumuman, attention please, all of our passenger,
when I said asyhadu anna Muhammad Rasulullah, please of all you answer Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kalau dia marah lagi, Pak Ustadz, kau berhenti aja azan, kasih mikrofon sama dia. Kalau azan Pak RT. Oleh sebab itu maka ini ngasih tahu, maka yang tinggal di sekeliling itu bersolawatlah. Ibu-ibu yang sedang masak, dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sedang main gaple, kelopak balana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya berhenti, jangan lanjutkan. Yang sedang mancing, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Campakkan. Boleh jadi anak buaya semua menangkap. Yang penting kau berselawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kemuliaan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi, diampunkan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 anak tangga kemuliaan. Tadi ibu-ibu ini ada berselawat enggak selama sehari ini? Ada enggak? Ada berselawat. Mana bukti kebenaran hadis ini? Langsung dinaikkan Allah derajatnya, semua naik ke atas. Masya Allah. Oleh sebab itu banyak-banyaklah hendaknya kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya dulu ketika orang nyambut pengantin baru pakai selawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka pintu, keluar pengantin baru. Sekarang enggak, pengantin baru keluar disambut dengan jatuh bangun aku mendengar. Apa enggak jatuh-jatuh terus? Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Dulu ibu hamil tua sambil ngandungkan anak, salawat, salatullah, salamullah. Maka anaknya pun suka datang pengajian. Betul? Ini yang suka hadir pengajian. Ini jam-jam genting, jam 1:15. Ini jam paling rawan. Kenapa? Perut kenyang, hari libur. Kata pepatah Melayu, kalau perut tegang maka mata kendur. Tapi hari ini anak-anak mudanya datang. Kenapa? Karena dulu waktu mengandung ibunya semua berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak selawat. Makanya nanti kalau ada majlis para habaib datang, para ulama datang, Habib Salim, Habib Omar bin Hafiz, Habib Jindan, Habibuna wa Sayyiduna wa Alimuna wa Sahibuna Habib Rizik Syihab. Andai tidak dapat datang sekarang bertemu tatap muka, tapi majlis-majlisnya yang dulu pernah direkam diulang kembali. Pokoknya itu semua membangkitkan cinta kita. Enggak ketemu dengan dia, ketemu dengan cucu-cucu-cucunya pun jadilah. Betul? Kamu pegang Al-Quran, kamu pegang teguh Al-Quran, dan kamu pegang juga wa itrati ahli baiti, keturunanku, cucu-cucu Nabi Muhammad. Inilah yang kita sebut dengan hub, cinta, Habib, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan mereka dan akan dipertemukan dengan kakek datuk mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sekedar mulutnya saja yang bersolawat, yang selama ini suka ngobrolin aib orang. Besok pagi mulailah banyak-banyak berselawat. Beli kangkungnya 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Iya Jeng, kabarnya si Anu sudah hamil 3 bulan, tapi itulah enggak, suaminya enggak pulang-pulang. Siapa nama suaminya? Toib. Maka besok pagi kalau mau belanja, siap-siap pagi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli. Wah, ketemu. Jeng, ya apa kabar? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang masuk kantor hari Senin kebetulan duduk nongkrong, enggak ada.
banyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kebetulan dia tidak pelayanan masyarakat. Tapi kalau ada masyarakat yang nanya, Bu, gimana KTP saya, akte kelahiran anak saya sudah siap apa belum? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan. Ada yang memang orang mesti ngomong, yang ngomong. Tapi yang diam tidak ngomong, maka dia banyak-banyak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak yang berkipas. Kenapa kita panas? Memang kita dekat dari matahari, awan sudah mendekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita. Ini 3 saja judul ceramah. Siapa jadi yang ceramah? Ustaz Somad. Apa judul ceramahnya? Rasulullah. Sudah selesai. SAW, banyak-banyak salawat. Yang ketiga, teladan kita. Teladan itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ustadz itu kalau nyebut hasanah, hasanah, semangat betul. Rupanya nama istrinya Hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadikanlah suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Habib-Habib itu pakai sorban Pak Ustadz? Mahasiswa saya nanya, kenapa Habib itu pakai sorban? Karena mereka menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Ustadz Somad kok nggak pakai sorban? Saya orangnya kepanasan. Jangankan pakai sorban, peci saya aja pakai AC 2. Ini satu, ini satu. Dipasang langsung. Pakai sorban itu hukumnya sunnah. Jadi jangan ngejek. Pak Ustadz, ini ada aliran sesat nih. Apa namanya? Jamaah tabligh karena pakai sorban. Masya Allah. Saya sangka dikasih sorban tadi. Saya ketika sampai di Makkah dipertemukan dengan Al-Habib Sayyid Ahmad ibni Muhammad ibni Alawi ibni Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Langsung dibawa ke majelis beliau. Abdul Samad, ahlan wa sahlan, salaman, Masya Allah. Habis itu beliau kasih burdah, sorban yang diletakkan di tengkuk berwarna hijau muda. Selesai itu beliau pasangkan sorban kepala saya, dipasang. Habis itu Masya Allah, saya merasa luar biasa ini. Saya belum lihat fotonya nih. Begitu saya lihat fotonya, wow, hilang hidung saya. Fotonya ada, luar biasa, tak pernah terlintas di pikiran saya. Begitulah habaib memuliakan anak kurus kecil. Kenapa dimuliakannya? Rupanya saya numpang barokah karena saya selalu menyampaikan ceramah-ceramah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dia sebagai suri tauladan. Kenapa sih orang FPI itu pakai baju putih? Mendingan pakai baju hitam. Kalau pakai baju putih kan cepat kotornya. Dia ngawal para ulama, nanti kena cepat. Rupanya saya juga heran, kenapa pakai baju putih? Kan cepat kotornya. Kalau pakai baju hitam kan seram. Kita ketakutan lihatnya. Tapi kalau pakai baju putih, sejuk hati kita. Sedang pakai baju putih aja dibilang keras, apalagi pakai baju hitam. Dan yang paling penting, kalau pakai baju putih cepat kelihatan dakinya. Kalau pakai baju hitam memang nggak kelihatan, cuman teman nggak tahan. Yang pakai baju hitam jangan tersinggung, jangan ada dusta di antara kita. Silakan mau pakai baju apapun warnamu, engkau tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadikan dia sebagai suri tauladan. Suka pakai baju putih, ikut Nabi. Suka pakai sorban, ikut Nabi. Suka pakai jenggot, ikut Nabi. Tapi ini tidak wajib. Baju putih enggak wajib, pakai sorban enggak wajib, pakai jenggot enggak wajib. Jangan mewajibkan yang enggak wajib. Tapi kalau mau buat, ya bagus, mantap. Yang sudah berjenggot bagus, jangan diejek. Ini yang nggak berjenggot ngejek. Aduh, gua ngeliat lu kayak kambing ini. Tentu yang berjenggot balas, aku kambing kau anjing gitu deh. Akhirnya kelahi gara-gara itu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan kita, betul? Rasulullah tauladan kita. Enggak hafal saya lagi. Maka kita jadikan dia suri tauladan. Saya ketika pulang dari Maroko berhenti di airport Cengkareng, masuk ke ruang tunggu duduk. Di depan saya duduk anak muda. Saya lama ngelihat dia. Apa yang Ustadz lihat? Antingnya dari bawah sampai ke atas. Yang sebelah sini, yang di sini ada, di sini dua, sini dua, sini dua, sini satu, macam sapi kurban. Terus di bibir satu. Melihat bibirnya pakai anting, bibir saya yang ngilu. Saya lama heran, mau nanya takut. Saya takutnya nanti ditanya, Mas mau kemana? Mau. Takut. Bayangkan menusuk telinga sampai ke atas, menusuk mata, menusuk hidung, menusuk bibir. Itu karena apa? Hanya karena cinta pada Fang. Fang, anak Fang. Sakit nggak itu tusuk? Nggak, saya nggak nyoba, mana saya tahu. Berarti yang bilang sakit tadi pernah coba. Bagus, yang udah tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena cinta. Kalau cinta pasti diikutinya. Saya juga pernah melihat orang pakai topi koboi, pakai baju jaket kulit, pakai sepatu koboi setinggi, pakai, tapi nggak punya kuda. Namanya apa? Koboi kehilangan kuda. Pistol ada, pistol air. Pistol besi ngurus izinnya mahal, tapi pistol air pun hati-hati. Itu luar biasa efeknya. Bisa 9 bulan kata dia. Ini semua karena mengikuti apa? Anak-anak country. Ente siapa? Aku anak country, man. Orang kalau sudah cinta pasti dia ikut-ikuti, betul? Ini semua mengapa berwarna baju putih, mengapa menutup kepala, mengapa berada di masjid. Ini semua hanyalah karena teladan kami, karena kita semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta, aksara min zikrihi, banyak disebut, banyak diingat, banyak diingat, banyak disebut. Ada orang yang baru pulang dari Mekah, sebentar-bentar Mekah, sebentar-bentar Mekah, sebentar-sebentar Mekah. Tiba-tiba seorang bapak nggak ada angin, nggak ada hujan, tepok jidat. Astagfirullah. Istrinya nanya, kenapa Pak? Ingat. Ingat siapa? Ingat mantan. Melepak. Maka ingatan kita hanya kepada dia. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kenal maka enggak sayang, enggak sayang maka enggak ngutang. Bagaimana kita bisa kenal? Maka ikuti maulid. Kamu mau kemana? Maulid. Kamu mau kemana? Maulid. Apa itu maulid? Maulid. Maulid itu adalah cara mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang nanya, kamu kemana? Maulid. Kenapa ikut maulid? Ya terserah aku, jangan nanya-nanya. Tapi dalam hati pas di perjalanan dia mulai mikir, aku maulid ngapain ya? Orang maulid, aku maulid. Orang maulid, aku maulid. Ngapain? Tujuanku apa? Mau dibawa kemana arah ini? Maulid adalah isinya dua. Satu, bersolawat. Dua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Diba, Maulid Sibtud Durar, Maulid Ad-Diyaul Lami, Maulid Al-Barzanji, Maulid Al-Burdah, Maulid yang lain-lain. Itu semua ditulis ulama karena mereka ingin mengenalkan dan membuat umat ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tua, nggak bisa berdiri, lumpuh kakinya, hanya terduduk saja, tapi masih bisa memegang pena dan dia tulis perlahan-lahan syair puji-pujian tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai syair ditulis, dia bingung mau dikasih judul apa ini? Apa judulnya?
Akhirnya setelah itu dia pun tertidur. Pas tertidur datang Nabi Muhammad SAW memberikan burdah. Burdah sorban yang diletakkan di tengkuk. Burdah kalau panjang toilasan, kalau diletak di tengkuk burdah, kalau dililitkan di kepala imamah, kalau ditutupkan saja ghutrah. Luar biasa bahasa Arab itu. Kalau bahasa kita kain, kalau di bawah sarung, kalau di atas kain sarung di tengkuk. Datang Nabi Muhammad SAW memberikan kain burdah berwarna hijau. Aduh, susah memberikan contoh karena enggak hijau, tapi ada yang pakai warna hijau. Masya Allah. Lalu kemudian setelah itu dia pun terbangun dan dalam keadaan sehat walafiat. Barokat solawat, hilang lumpuhnya, hilang sakitnya. Maka syair yang sudah siap itu dia beri judul bernama syair burdah. Laki-laki yang menyusun syair itu namanya Imam Al-Busiri. Makamnya di Alexandria, sebuah kota di tepi laut Mediterania yang didirikan oleh seorang laki-laki bernama Alexander the Great. Seorang laki-laki Alexander membuat kota namanya Alexandria. Seorang laki-laki bernama Somad kalau membuat kota namanya Somadia. Maka lahir dan besar di sana, meninggal di Alexandria. Saya sampai ke makamnya dan kami membaca burdah itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Anak-anak muda yang pandai, suara yang bagus, diiringi dengan ritme musik yang islami religi, yaitu mahir zen, menjadi daya tarik yang luar biasa. Ada orang tertarik karena suaranya, ada orang tertarik karena musiknya, ada tertarik karena gantengnya, ada tertarik karena tiga-tiganya. Mantap. Begitu dia datang, ini orangnya, iya, ganteng, suaranya merdu, musiknya bagus. Apa judulnya? Burdah. Mainkan. Islam tidak pernah membunuh darah seni yang ada dalam diri kita. Air seni aja nggak dibunuh. Saya hobinya matung, buat patung haram, nggak boleh. Maka seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Bukan kali sungai, kaligrafi yang indah, yang cantik. Lalu kemudian saya hobinya Pak Ustadz nyanyi. Nyanyi-nyanyi yang maksiat nggak boleh, nyanyi-nyanyi yang ngajak bunuh diri nggak boleh. Dulu ada 70 lagu kalau didengar orang langsung mau bunuh diri. Setelah selesai didengar lagu itu rasanya mau mati aja. Nggak boleh. Ada pula lagu yang mengajak berzina. Apa judul lagunya? Cinta Satu Malam. Nggak boleh. Oleh sebab itu kalau lagu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah, membangkitkan semangat jihad, mantap. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Mantap. Khaybar, ingatlah peristiwa Khaybar. Ya Yahud, wahai orang Yahudi, Jaish Muhammad, tentara Muhammad sawfa ya'ud, akan datang. Tentara Muhammad akan datang. Tentara Muhammad akan datang membebaskan Palestina dari Bogor. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara ini langsung berangkat ke Palestina. Saya tidak ingin besok mendapat berita Republika bahwa 3 orang Bogor terbengkalai di Palestina karena nggak dapat lontong sayur. Makanya latihan olahraga 3. Pertama olahraga apa? Berkuda. Betul? Berkuda, tapi olahraga berkuda mahal. Kuda yang paling murah 70 juta. Itu pun kuda yang sudah tua. Begitu diajak lari, nggak bisa mas. Berkuda mahal. Oleh sebab itu memanah. Saya dikirimkan video anak Korea, anak Jepang, ekstrakurikuler sekolahnya memanah. Sambil lari-lari, mana? Sambil lari-lari, mana? Itu olahraga syariah.
Nabi SAW mengajarkan supaya Allahumma saddid sahmahu, ya Allah tepatkan anak panahnya. Nabi memasang 170 orang di atas satu bukit, maka bukit itu sampai sekarang bernama Jabal Rumat, bukit para pemanah di atas. Saya pun punya, Ustadz punya panah, punya, busur di rumah. Berapa harganya? 1 juta. Ngebazir Ustadz, beli dikasih orang. Saya pakai mana? Kena enggak? Pas saya gini, cepat foto. Habis itu update status. Wah, saya buat gambar WA saya. Langsung jamaah kirim, Somat Hud katanya. Saya robah gambar lain. Masa Somat Hud? Saya khawatir nanti pas ceramah berikut ini, mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Somat Hud LCMA. Olahraga berkuda mahal. Yang punya olahraga kita, tapi atlet berkuda bukan orang kita. Yang punya olahraga kita, tapi atlet pemanah bukan orang kita. Tinggal satu lagi yang agak murah, berenang. Mahal juga Pak Ustadz. Berapa bayar kolam renang? Gak usah di kolam renang, di empang, di sungai, di kali. Insya Allah anak-anak muda berenang bagus. Pertama, badannya sehat. Yang kedua, nafsu libido seksualnya turun. Kalau di tengah sungai, jangankan nafsunya yang hilang, orangnya bisa hilang sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti teladan kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya. Ibadah kapan? Ibadah ke masjid. Ke masjid ikut Nabi. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Saya bangga melihat anak-anak muda pakai baju seragam, tertulis di dada mereka, pejuang subuh. Mantap. Ustaz Somad, ya, boleh kami pakaikan baju seragam ini kepada Ustaz? Boleh. Berikut ini pemakaian baju seragam subuh kepada Ustaz Abdul Somad. Dipoto, saya pun pakai seragam. Sudah selesai itu, mohon Ustaz dilepas bajunya. Jadi tadi minjam aja sebentar Pak Ustaz. Oke lah. Seragam pejuang subuh, Masya Allah, luar biasa. Pas zuhur nggak datang. Ini anak-anak kok subuh aja. Sami zuhur di kampus Pak Ustadz. Oh, jangan suuzon Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oleh sebab itu mesti kita support ini anak-anak muda ini. Lihatlah kalau anak-anak muda yang jadi panitia, anak-anak muda semangat luar biasa. Anak-anak mudanya di sini, anak-anak mudinya di sana. Tapi jangan sampai kalian ada pertemuan berkala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan takbir yang kuat itu setan-setan kabur, lari semuanya. Setelah kita agak berhenti, dia datang lagi. Makanya siapa yang merasa ngantuk, itu setan. Kawan di sebelah yang enggak ngantuk, bacakan ayat kursi. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi dalam hal menjaga amanah masjid. Ini masjid sudah indah luar biasa, tiangnya tidak terlalu banyak. Kalau masjid begini keadaannya lapang, maka sop tidak putus. 1 sop, 2 sop, 3 sop, 4 sop, 5 sop, 6 sop, 10 sop baru ada tiang. Mantap, saya suka begini. Dan andai saya ngisi ceramah pun enak. Kenapa? Ada jamaahnya. Tapi kalau sudah masjid banyak tiang, maka kita pun pusing. Kenapa? Ayat itu tidak sampai ke telinga jamaah, nyangkut di tiang-tiang itu. Mikrofonnya mantap. Kenapa Ustaz ceramahnya lantang? Mikrofonnya. Coba kalau ceramah, Assalamualaikum, kita pun gak nyaman. Tapi ini nyaman luar biasa. Ada kipas anginnya. Kemana mata memandang ada kipas angin. Ada kipas angin. Kenapa panas? Karena orang sudah terlalu banyak. Sampai kipas angin ini mengatakan, aku sudah gak mampu lagi nih kata kipas. Luar biasa. Saya tidak mengajak jamaah makmurkanlah masjid, makmurkanlah masjid. Saya tidak lagi ngajak jamaah makmurkan masjid, karena ternyata orang Bogor kalau ngaji begini ternyata melimpah ruah. Tadi kami dari sebelah rumah sakit Umi dari atas melihat. Ustaz Somad coba lihat ke jendela. Banyak sekali Pak. Apa? Sepeda motor.
Banyak. Maksudnya jamaah yang ngaji parkir. Bayangkan motor banyak sekali dikunci karena maling ikut juga pengajian. Kunci. Beli gembok, apa? Rantainya digembok. Ban depannya digembok. Stangnya dikunci, kuncinya disimpan. Ban belakang beli rantai besi panjang. Rantai ikatkan ke batang pohon pinang palem. Setelah itu baru tawakal ngaji. Ketika pulang pohonnya digergaji orang. Berarti sudah takdir Allah. Qadar Allah. Allah mau menguji. Insya Allah digantinya dengan mobil yang mahal. Mobil yang paling mahal sekarang sedan Ferrari. Pintunya 2, harganya 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Nanti ada mobil nggak ada pintu sama sekali. Tapi yang dimuliakan Allah, kita berharap semuanya selamat, nggak akan ada yang hilang insya Allah. Amin. Paling-paling sendal biasalah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pingsan, disiramkan air dari kirbah. Kulit kambing yang dijahit, tempat air minum, geriba, kirbah, dituangkan air, disiramkan ke wajah Nabi, disiramkan ke wajah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Beberapa hari menjelang meninggalnya beliau, lalu Nabi terbangun. Apa kata Nabi? Bawa aku ke masjid. Nabi yang sakit ingin dibawa ke masjid. Orang kita kalau pingsan, begitu disiramkan air bangun, mau apa? Jus pokat. Mau apa, Bu? Mau ayam goreng. Mau apa, Nek? Ayam penyet. Mau apa, Mas? Kawin lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika dia tersadar, yang dia inginkan apa? Salat berjamaah di masjid. Teladan kami, katanya cinta Nabi. Betul cinta Nabi? Apa buktinya? Ramaikan salat berjamaah di masjid. Mohon maaf saya membelakang. Nabi kalau selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada imam yang miring ke kanan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anaknya nanya, Ma. Ya, kenapa itu Pak Imam miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Nabi miring ke kanan karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kami ingin dapat barokah sebelah kanan. Tolong dong miring ke kanan. Nabi miring ke kanan. Nih, ambil barokah. Tapi ada hadis versi kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Sekarang banyak imam yang selesai sholat menghadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Kalau Nabi enggak, Nabi ngadap ke jamaah itu sambil melotot, nanya, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang tidak pernah saya amalkan sampai sekarang. Kenapa? Andai saya tanya, mana si Anu, mana si Anu, mana si Anu, jamaah jawab, dia enggak ada. Emang Ustaz mau apa? Karena saya enggak punya kekuasaan. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Bayangkan kalau gubernur jadi imam, bayangkan kalau wali kota jadi imam, bayangkan kalau bupati jadi imam. Selesai sholat dia nanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Maka kalau ada ulama, orang yang paham agama, orang yang taat beragama, berikan segenggam kekuasaan di dalam tangannya, dia akan tolong agama Allah. Allahu Akbar. Ini tanya ke belakang, anak saya nih Pak Ustadz, dia nampaknya punya bakat kepemimpinan. Dari mana ibu tahu? Dia sekarang sudah jadi gubernur. Gubernur mana? Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Mantap, lanjutkan. Sudah mantap dia sekarang Pak Ustadz. Kepemimpinannya apanya? Rajin buat proposal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia suri tauladan dalam ibadah. Bagaimana ibadahnya? Lama tegaknya, lama rukunya, lama sujudnya, sampai Aisyah mencubit tangannya dari balik kain bajunya,
Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, ya, mengapa sujudmu lama sekali ya Rasulullah? Mengapa tegak lama? Hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Maka darah sampai turun ke kaki, bengkak kakinya. Ustadz pernah sampai bengkak kaki? Pernah. Kapan? Waktu naik pesawat umrah. Lama duduk. Begitu sampai di Jeddah, bengkak kaki. Begitulah agaknya Nabi dulu, sampai tegak lama. Tegak. Seberapa lama sih Nabi itu tegak Pak Ustadz? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Siapa yang nggak percaya nanti malam coba 2 juz 4 lembar. Kami kan nggak hafal Al-Baqarah Pak Ustadz. HP digital, Quran digital kan ada? Buka Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la mati pula. Raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Tapi HP-nya nonaktifkan. Jangan pas masuk. Ya sebentar. Batal salat, enggak bisa. Setelah selesai 2 juz setengah baru ruku. Allahu Akbar. Memang betul kata Ustaz, bengkak kakiku. Baru 1 rakaat. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa engkau sholat sampai bengkak kaki? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau sholat sampai bengkak kaki? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata menjadi hamba Allah yang bersyukur tidak cukup. Alhamdulillah wa syukurulillah, tak cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lagi sebagian orang sudah menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang bersyukur, hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi cepatnya minta ampun 120 km per detik. Apa ini? Pelanlah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terlalu lambat. Kalau gitu tasbihnya seminggu baru selesai. Baru 1. Antara cepat dan lambat. Subhanallah, 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 subhanallah. Pergi umrah 3 kali, sudah punya tasbih 3. 3-3-nya tergantung di kaca spion. Copot, cabut, gantian. Nanti banyak yang masuk surga ini. Innova, Avanza, masuk Kuda, cabut Pajero, cabut. Jangan lagi, cabutlah. Mohon maaf ya, mobil kau sudah lama betul bertasbih, gantian kita. Sekali-sekali aku yang bertasbih. Bertasbih itu kita yang tasbih subhanallah, tapi tangan memang betul bertasbih mengingat Allah. Ini banyak juga orang sekarang bertasbih sambil megang remote. Subhanallah, subhanallah. Channel berapa tadi ya? Gak bisa. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Engkau, bukan aku. Aku tak layak dipuja dan dipuji karena aku hanyalah makhluk yang hina, rendah. Surat tilang sudah masuk. Masya Allah, luar biasa. Saya sangka tilang menilang ini hanya di jalan raya saja. Ternyata sudah sampai masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah Ustadz diingatkan. Karena Ustadz Somad ini kalau tidak diingatkan, pantang dapat mikrofon. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di Bogor ini tidak merasa asing. Rasanya seperti balik kampung aja. Kumaha tuh damang?
Cuman yang nggak enaknya di Bogor ini sebentar-sebentar mangga. Nah, sebentar mangga. Sudah jelas musim durian, mangga juga kata dia. Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa sukumu, dari manapun kau datang, kau kan datang dari jauh, dari Sumatera, Tengah, Riau. Orang yang nggak ngerti pas sedang haji dia tanya, dari mana mas? Dari Riau. Masih Indonesia? Astagfirullah. Iya, Riau itu Indonesia. Sebelah mananya Surabaya? Dia nggak tahu Riau. Riau adalah salah satu. Atas Aceh, di bawah Aceh Sumatera Utara, di bawah Sumatera Utara Riau, di bawah Riau Jambi, di bawah Jambi Palembang, di bawah Palembang Lampung, di bawah Lampung Merak Bakauheni, menyeberang ke Jakarta. Terus macet sampai ke Bogor. Saya tidak merasa asing. Ini bumi Allah yang saya jumpai hamba Allah. Mau sukunya Makassar, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Batak, semua adalah saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang mengajarkan aku tidak mengkotak-kotakkan orang? Dialah yang makhluk paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sahabatnya itu ada yang berkulit hitam. Siapa namanya? Bilal. Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung di perbatasan namanya Nubia. Letaknya di Afrika Utara. Itulah kampung dia. Afrika Utara. Bapak Ibu semua tahu Afrika Utara warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Dan ada warna lain. Dan Nabi memanggil dia, Bilal, ta'al, come here. Aku dengar suara terompah selop sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Hai orang-orang yang putih, hai orang-orang yang ganteng, hai orang-orang bermata biru, hai orang-orang yang berkulit putih kemerahan, hai orang-orang yang berbangsa, hai orang-orang bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Kau belum tentu mulia. Bilal bin Abi Rabah yang berkulit hitam, legam, budak hamba saya miskin, susah melarat. Tapi sendalnya lebih dulu masuk surga daripada Abdus Somad. Kita tak ada apa-apanya. Yang mengajarkan ini siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La fadla bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Dari tanah akan kembali menjadi tanah. Itu akan terlihat jelas ketika kita di samping Ka'bah. Ya Allah, bukan mengadu kepada dinding, mengadu kepada Allah. Ya Allah. Tapi pada saat itu kita lihat di sebelah kanan ada makhluk yang sangat putih seperti telur ayam yang baru dikupas. Di sebelah kiri sangat hitam seperti pantat kuali. Kedua-duanya adalah hamba siapa? Hamba Allah apa hamba setan? Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghambakan diri kepada harta, harta akan binasa. Yang menghambakan diri kepada manusia, hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Yang menghambakan diri kepada kuasa, kuasa takkan lama, hanya 5 tahun saja sebelum datang KPK. Tapi yang menghambakan diri kepada Allah, hayyul la yamut, dia tak pernah mati, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ustaz, stop, jangan sampai 2 kali kena tilang. Oke. Boleh? Ini kursi sengaja disediakan. Kalau kira-kira nampak sudah berkunang-kunang, duduklah Pak Ustaz. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa, muntahkanlah. Habib Umar bin Hafiz diberi minuman sedang berdiri, langsung dia jongkok. Habib Ali Al-Jifri ketika diberi minuman, murid dari Habib Umar bin Hafiz diberi minuman, langsung jongkok. Begitulah adab mereka. Ilmu itu harus diamalkan. Karena dari siapa? Teladan kita. Cara minumnya, cara makannya, sampai cara macam-macam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah minum di botol Pak Ustaz. Waktu itu botol belum ada. Ustaz, Dajjal itu termasuk makhluk apa? Makhluk itu cuma 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia.
Jadi transformer dengan alien itu kan orang barat punya kerja. Ini terlalu korban Warner Bros, Steven Spielberg. Manusia atau bukan Pak Ustadz? Dia manusia. Apakah akan dihisap juga? Iya, manusia dia. Mirip dia seperti Isa. Makanya dia disebut dengan Al-Masih KW. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Dajjal itu artinya Al-Masih KW. Rambutnya seperti rambut Nabi Isa, basah seperti baru kena air menetes. Tapi dia mukjizat seperti Isa persis. Dia tunjuk bumi, ya ardu umbuti, hai bumi tumbuh tanaman, pohon kayu hijau. Dia tunduk langit, ya sama emtiri, hai langit turunkan hujan, langsung turun hujan. Lalu kemudian dia tunjuk orang mati, ya mayit qum, bangkit, bangun. Tapi dia palsu. Bagaimana cara kita selamat dari dia? Hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. 2. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat, diberikan Allah cahaya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'alahu min nur, diberikan Allah nur cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Yang ketiga, jangan lupa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak tetangga saya, kedua orang tuanya beda agama. Ayahnya muslim, ibunya non muslim. Semua anaknya Islam. Jika saya menikahi anak perempuannya, apa hukumnya? Sah. Walinya siapa? Bapaknya. Bapaknya akan menikahkan dia. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Apakah ayahnya boleh menjadi walinya? Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali boleh. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak. Karena mazhab Syafi'i tidak mengakui yang sekarang itu sebagai ahli kitab. Kenapa mereka tak diakui sebagai ahli kitab? 2 sebabnya. 3 itu Pak Ustaz. Oh iya. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Isa itu Tuhan, maka dia kafir. Yang ngomong itu bukan saya, Quran. Kalau marah jangan sama saya, sama Quran. Laqad kafara, kafir. Jangan terlalu keras Pak Ustaz, kafir. Ayat yang kedua, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang berkata 3 dalam 1, 1 dalam 3. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Itu yang ngomong Quran. Kalau marah jangan sama saya, marah sama Quran. Suruh amandemen tuh Quran. Ini orang beraninya marah sama saya aja. Marah sama saya aja. Ustaz marah sama saya, nggak tahu marah sama siapa. Jadi kalau kau nikahi anak gadisnya, nanti walinya siapa? Wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kua. Nikahnya di mana? Ya di kantor Kua lah. Pak Kua, tolong kau nikahkan kami. Dengan apa? Dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Aku nikahkan engkau sebagai aku wali hakim Kua dengan si Fulan binti Fulan, dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tunai, sah. Habis itu ya bulan madu. Apa hukumnya sholat di tempat wudhu? Hah? Sholat di tempat wudhu atau sudah melebihi batas suci? Kalau tempat itu bernajis, sholatnya batal. Karena tempat sholat bagian dari yang 3. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang 3 zahir, yang 1 batin. Yang batin itu mana? Suci hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agim. Oleh sebab itu kalau ini suci baru suci. Di tempat wudhu itu suci. Ini ada keran air, lalu ada tempat air wudhu, suci. Yang tempat najis itu mana? Kalau ada tempat dan oh itu baru najis. Bagaimana jika saya punya rezeki cukup untuk umroh?
Sedangkan hutang-hutang riba saya, KPR, KTA, kartu kredit masih besar, jangka waktunya masih lama. Apa boleh? Bagaimana hukumnya? Melepaskan diri dari riba wajib, sedangkan melaksanakan haji dan umrah wajib, sama-sama wajib. Tapi ada yang wajibnya alal faur, segera. Mana yang didulukan? Yang didulukan segera. Maka kau selesaikan dulu dengan riba ini, nanti Allah akan berikan engkau rezeki yang melimpah ruah, insyaallah. Disitulah letak iman. Duit haram kau bawa, duit haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah maqbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bersihkan, jangan sampai lagi kena riba. Anak yang masih hijau yang bersih disuap makan riba. Kotor otaknya, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke jantungnya, disemburkan naik ke otak, darah masuk ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun kotor, pelaku dosa. Gara-gara apa? Makan riba. Anak-anak berdoa, ya Allah selamatkan papa, ya Allah selamatkan ayah, ya Allah. Tapi doa tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, lidah makan haram. Lidah yang makan haram diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram, kecuali lidahnya dua, satu untuk doa, satu untuk makan. Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana hukumnya kawin satu darah? Sama-sama golongan O, ya boleh. Dengar baik-baik. Hurrimat alaikum ummahatukum. Jangan kau nikahi ibumu. Wa akhawatukum, saudari perempuanmu. Wa ammatukum, bibimu, adik ayahmu atau kakak ayahmu. Wa khalatukum, bibimu dari pihak ibumu, adik ibumu atau kakak ibumu. Wa banatul akhi, saudara laki-lakimu punya anak perempuan, ponakanmu. Wa banatul ukhti, saudari perempuanmu punya anak perempuan, ponakanmu. Itu nggak boleh kau nikahi, macam nggak ada orang lain aja. Kau pagar makan tanah lapang, bukan makan tanaman. Wa ummahatukumul lati arda'anakum, ibu yang pernah menyusukanmu. Kau nyusu ke tetangga, tapi masih manusia bukan sapi. 5 kali kenyang. Makanya ibu-ibu yang punya anak kecil jangan sembarangan. Ada anak orang disusukannya, ada anak orang disusukannya. 5 kali kenyang, dia akan menjadi anakmu. Wa ummahatukum lati arda'anakum wa akhawatukum minar radha'ah, saudari sesuatmu. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min allati dakhaltum bihinna. Kau nikah dengan janda, janda itu punya anak gadis. Tiba-tiba kau nikah dengan ibunya, setelah dukhul berhubungan meninggal, anaknya nggak boleh kau nikahi karena kau pernah nikah dengan ibunya. Tapi kalau belum sempat dukhul, belum berhubungan, boleh. Aku terima nikahnya, terus kumat darah jantung ibu, mati ibunya. Terus setelah 2 tahun kemudian ketemu dengan anaknya, boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, kau gabung antara dua, kau nikah dengan kakaknya, habis itu kau nikahi juga adiknya. Tak boleh, kecuali kalau kakaknya meninggal. Kau boleh ambil adiknya, namanya ganti tikar apa ganti guling, terserahlah, mau gunting gila, mau geranjang, terserah. Itu saja yang tak boleh kau nikahi. Lain daripada itu boleh, asal manusia lah dia, sesama laki dan perempuan. Karena Allah hanya menciptakan makhluk 2, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Saat Pak Ustadz jelaskan tentang LGBT, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad mengasingkan laki-laki yang memakai henna. Ada seorang laki-laki memakai henna, inai, lalu kemudian diasingkan dia. Apakah, saat Pak Ustadz jelaskan tentang hukum memelihara jenggot, dijelaskan bahwa untuk membedakan umat muslim, Yahudi, Kristen, namun Nabi Muhammad SAW mensunahkan muslim untuk memakai hina sehingga rambutnya pertanyaannya tak ada. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Oke, begini saya jelaskan. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki, tangannya berinai.
Tradisi di Arab yang memakai henna itu di tangan hanya perempuan, sedangkan laki-laki tidak ada. Beda dengan tradisi di kampung kami di Sumatera, kalau nikah laki-laki juga pakai inai. Di Bogor pakai inai? Tidak. Di tempat kami pakai, tapi bukan bencong. Adapun di Arab, kalau yang pakai inai itu hanya perempuan. Kalau ada laki-laki pakai itu, berarti dia agak ke perempuan-perempuanan. Kata Nabi, asingkan dia ke tempat namanya naqi. Tempat pemakaman namanya baqi. Tempat pengasingan rehabilitasi LGBT namanya naqi. Itu langkah preventif sebelum tertangkap kalau melakukan hubungan seks. Kalau sudah tertangkap, man wajadtumuhu, kalau kamu tertangkap menangkap man ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, sodomi kaum Sadom, faqtulul fa'il wal maf'ul, yang pelakunya dan korbannya sama-sama. Saat Pak Ustaz jelaskan tentang hukum jenggot, dijelaskan bahwa untuk membedakan khaliful Yahud wan Nasara, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena orang Yahudi itu jenggotnya panjang, kumisnya panjang, bentuk wajahnya sama, sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai sorban, kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Lalu bagaimana cara membedakannya? Toksus syarib, potong kumis, wa'ful liha, panjangkan jenggot. Maka ketika lihat orang kumisnya pendek, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena yang kumis pendek itu berarti muslim. Udah, itu aja penjelasannya. Adapun jenggot laki-laki dipakai inai. Tadi kasusnya inai pada tangan. Adapun pada jenggot, maka bapaknya Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Ketika tahun ke-8 dia datang semuanya putih, maka Nabi suruh celup pakai inai. Kami pun dulu waktu di Makkah, kami beli inai dalam bentuk tepung, kami kasih air, kami pasang di kepala. Maksudnya biar supaya rambut pirang. Pasang di kepala, pasang, tutup pakai kain, besok buka hitam. Rupanya yang bisa dipakai inai kalau sudah putih, baru dia berubah. Makanya Habib Omar bin Hafiz waktu datang ke Jakarta, kita lihat itu dikasih inai, henna, inai. Inai ini apa? Pacar. Daun pacar. Saya mau tanya, apa perbedaan sufi dengan sunni? Sunni diambil dari kata sunnah. Orang yang mengikuti sunnah Nabi disebut dengan sunni, atau nama lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sufi diambil dari kata safa. Safa bukan tempat tidur-tiduran. Safa artinya suci. Sufi orang yang suci. Apanya? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya suci. Disucikan dari apa? Hasad, dendam kesumat, busuk hati, dengki, iri, syirik, semuanya bersih. Maka orang yang selalu mengkaji masalah kesucian hati, seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Qut Al-Qulub, kitabnya Abu Talib Al-Makki, maka ini semua disebut mereka dengan sufi, mengkaji tentang kesucian hati. Ustaz, ayah kandung saya sudah tidak pernah sholat Jumat selama 5 tahun. Mudah-mudahan ayahnya dibukakan pintu hidayah insyaAllah. Tapi ayah saya tetap melaksanakan sholat fardu dan suka bersedekah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin, 3 kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat. Apa dia? Hati yang terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, na'udzubillah, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ustaz, apa tips pendapat supaya syiar Islam, semangat agama hidup kembali? Datang pengajian ini insya Allah hidup. Sudah sebanyak ini enggak juga hidup. Apa namanya? Allahu Akbar. Kalau setelah pengajian tetap down lagi, pergi ke rumah sakit Ummi. Untuk apa? Ngelihat orang sakit. Ustadz Somad, ini saudara-saudara kita yang sedang cuci darah. Alatnya sebesar kulkas. Darah dari dalam badan dikeluarin melalui selang, masuk ke dalam, duduk selama 5 jam. Sakitnya, saya nggak nanya, nggak sampai hati nanya.
Hanya berdoa saja tadi. Sampai keluar dari situ, ya Allah, selama ini aku nggak bersyukur. Buah pinggang sebesar telur ayam yang selalu mencuci darah. 5 jam duduk. Berapa lama? Ada yang seminggu 2 kali. Maka melihat mereka bangkit semangat beribadah. Aku kenapa nggak bersyukur sehat? Pergi ke sana. Kalau security nanya, mau ngelihat siapa mas? Ruangan berapa? Semua yang di sini mau aku tengok. Semua yang ada di rumah sakit Ummi ini mau kulihat semuanya. Yalah pak, saya temani, kata security. Di tengah kondisi umat yang semakin hari semakin banyak yang tidak peduli pada ajaran-ajaran Islam. Contohnya di kampung saya, dulu masjid kami selalu ramai, ada kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan. Sekarang masjid kami sepi, jarang lagi ada kegiatan. Tokoh pemerintah dan tokoh agama pun sepertinya kurang peduli. Mohon tanggapan Pak Ustadz, solusinya pilih pemimpin yang peduli kepada agama. Maka dia akan kirimkan imam-imam da'i-da'i, bisa diangkat 100 anak hafal Quran, diangkat, bukan anak, 100 pemuda hafal Quran diangkat jadi guru agama di kota Jambi. PNS diangkat, bisa. Itu kan tergantung selama tanda tanganmu masih laku, pakailah dia. Menolong agama Allah SWT. Ke atas, berdiri masjid, berdiri pom bensin. Bisa. Jangan ketika sudah tak ada kuasa baru, apa yang bisa saya bantu Pak Ustaz? Apa jabatanmu? Saya sudah nggak ada jabatan. Pret. Bolehkah menjadi wali untuk anak adik yang lahir di luar nikah? Anak pertama ini MBA, married by accident. Hamil 3 bulan, dinikahkan. Efek dari nikah setelah hamil itu ada 4. Anak itu kalau lahir nggak boleh pakai bin binti bapaknya, pakai bin binti ibunya. Kalau si bapak mati, anak nggak dapat harta warisan, mereka nggak ada hubungan nasab. Kalau si anak mau nikah, si bapak nggak bisa wali-wali, karena dia sudah ada setelah akad. Sebelum akad. Kalau anak pertamanya laki-laki, maka anak kedua, ketiga perempuan. Anak pertama itu tidak bisa mewalikan adik-adiknya. Kenapa begitu? Karena dia tidak ada hubungan nasab. Al-waladu lil firash, hubungan anak kalau sudah akad. Setelah akad baru dia muncul. Ini anak adanya setelah akad atau sebelum akad? Sebelum akad. Itu sama dengan mencoblos sebelum hari H. Saya minjam uang di koperasi simpan pinjam sesuai dengan jumlah tabungan saya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Koperasi berbunga, semua yang berbunga haram, walaupun bunganya 1%. Pinjam 1 juta, bayar 1.100.000 riba, maka kau mesti pergi ke bank syariah. Ustadz sendiri, saya BSM syariah. Gaji saya ditransfer melalui BRI syariah. Tinggal 2 kertas lagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kenapa tiba-tiba suara Ustadz menurun? Ada Ustadz Abdullah Hadrami. Grogi saya. Ada anak yang minta rumah orang tua yang masih ditinggalin untuk dijual. Karena anak tersebut dililit utang. Anak tersebut merasa dia punya hak waris atas rumah tersebut. Padahal kedua orang tua masih hidup. Sudah meninggal baru cerita warisan. Masih hidup kau udah cerita warisan. Orang tua yang masih hidup, maka kau jangan cerita harta warisan. Kalau mau bantu, minta bantuan. Ayah, ibu, aku dililit utang, tolong aku. Jangan bawa golok, Pak. Tolong ini tinggalkan. Jatahku ada di sini. Laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ini anak kurang ajar. Kenapa dia kurang ajar? Karena orang tuanya tidak mengajar dia. Maka anak-anak kita mesti kita didik menjadi anak-anak yang berbakti seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Masukkan ke SD IT, SMP IT, SMA IT, boarding school. Dari kecil terlonjak-lonjak, kata orang Melayu. Sudah besar terbawa-bawa, sudah tua, tidak akan bisa dirobah isi kepalanya. Rebung, tahu rebung? Bambu yang masih lembut lunak warna putih bisa dibentuk melingkar melengkung. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning yang keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah.
maka bawalah dia ke pendidikan agama, masukkan dia ke pondok pesantren, berpisah dengan anak, enggak apa-apa, lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti karena dia pecandu narkoba, menangis nanti karena dia datang bawa golok, kita belum mati dia sudah cerita harta warisan. Mana contohnya? Ini dia kasusnya. Kenapa kita harus mendengarkan ceramah ustadz yang harus datang ke tempat ceramah masjid, sementara kita hanya bisa mendengarkan di luar masjid saja? Kan kita bisa lihat ceramahnya di YouTube atau sarana lainnya. Mohon pencerahan. Setiap langkah dari rumahmu ke masjid ini satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Kalau streaming dapat nggak? Dapat. Apa? Satu paket mengangkat derajat, satu paket menghapus dosa. Sekecil apapun tetap ada pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi ketika kau datang kemari, engkau sedang berinteraksi sosial dengan orang. Kalau engkau di rumah nonton streaming sendirian, kau nggak ketemu orang. Tapi di sini ketemu assalamualaikum, apa kabar, sehat, ketemu orang yang sehat, ketemu sahabat, ketemu kawan, mata jendela jiwa. Namin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjabat tangan, wa yatasafahani bertemu bertatap muka berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Maka kalau ada pengajian datang, tapi kami di luar nggak bisa masuk, makanya cepat datang. Bolehkah kita mengerjakan solat yang kita qadha pada waktu qabliyah, terutama mengqadha solat asar dan subuh? Jadi kita tidak mengerjakan solat qabliyah, tapi langsung mengqadha solat yang pernah kita tinggalkan. Tulis di Google qadha Ustadz Sarwat, qadha Ustadz Sarwat, enter. Ustadz Sarwat sudah tuliskan mazhab paling tua, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang solat yang lalu-lalu diqadha lagi. Ini dalilnya. Ustaz kami mengatakan nggak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dari Damaskus, Suriah, kata beliau tak perlu diqadha, cukup istighfar saja. Begitu juga dengan Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm juga katanya nggak perlu diqadha. Jadi ikhtilaf tentang masalah ini. Saya condong kepada pendapat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang lalu-lalu mesti diqadha. Waktu mengqadhanya kapan? Setelah selesai diqadha boleh, atau sebelumnya bisa, yang penting dia ganti. Tapi jangan ambil cuti sebulan. Ambil cuti sebulan. Saya kenapa nggak masuk kantor? Ambil cuti sebulan. Kemana? Mengqadha 25 tahun. Itu nggak benar. Jadi qadha, saya Pak Ustadz tinggalnya 10 tahun, qadha 2018, lunas 2028. 2020 malaikat maut datang. Mudah-mudahan diampunkan Allah. Ini ikhtilaf ulama tentang masalah qadha salat. Sudah. Terima kasih atas segala perhatian. Kesimpulannya, mari kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak membaca sejarahnya, dengan telinga dengar ceramah, dengan baca lihat buku sejarah. Kawan-kawan yang pandai punya production house, bisa membuat film animasi, bisa membuat film karton, silakan. Karena ada anak-anak muda yang tidak mau dengar ceramah tapi bisa lewat film. Buktinya apa? Ayat-ayat cinta laku keras. Yang kedua, wariskan ilmu kepada anak-anak kita dengan memasukkan mereka ke lembaga pendidikan Islam, supaya Islam ini tetap tinggi di negeri yang kita cintai ini, insyaallah. Yang ketiga, tetap berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Di akhir majelis saya diminta membacakan doa. Doa ini kabul bukan karena lidah saya, tapi karena ada para ulama, para habaib, para ibu-ibu solihah, anak-anak muda yang hidup dalam beribadah, nasya'a fi ibadatillah ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik bertawassul kepada Allah dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya. Pertemukan dengan jodoh orang-orang yang baik, soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari negeri kami ini malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man sabaqana, yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, yang tak hadir karena uzur syar'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.